Konten YouTube Ayu Efrita Dewi gak boleh di subscribe, gak berfaedah. Jangan bunyikan loncengnya, jangan komen, dan jangan nonton. Persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan meledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin, tanggal 2 Februari 2021, kita akan melaksanakan sidang perkara pidana dengan nomor 347-PIT-2001-PN Tanjung Pinang. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim, JPU, dan penasihat hukum memasuki ruangan persidangan. Hadirin diharapkan berdiri. Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 347-D/2021 Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas nama M. Ali Akbar, Ferdi Ramadiansyah, Reda Rizky, Hendriko akan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut dakwa sudah siap? Siap, yang mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Baiklah, saya akan membacakan bagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama lengkap M. Ali Akbar alias Ali, apakah benar? Benar, yang mulia. Tempat lahir 22 Mei 1997, apakah benar? Benar, yang mulia. Apakah benar? Benar, yang mulia. Kami laki-laki Indonesia. Bagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP? Apakah saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya. Dari firma hukum mana? Baiklah. Pada JPU dan terdakwa di belakang. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor rek perkara 347/2022 PN Tanjung Pinang. Yang pertama yang ditulis terdakwa bernama M. Ali Akbar alias Ali pada tanggal lahir 25 Mei tahun 1997, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia,
kelurahan di kabupaten hingga agama Islam, pekerjaan guru, bangunan pendidikan SMA. Terdapat di Indonesia LPRD terdapat tempat dan 23 Januari. Tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya sebelah. Bahwa pada Desember 2020 kita mencapai hasil mengambil keputusan dari waktu sudah mempunyai turun dari pelawan dan suami aku ada melihat sepeda motor laki di kota Pam dengan mengikuti sepeda motor yang masih tergantung. Sebelum mudah melakukan Bitkom berkali dan pada saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut? Mengerti ya. Baiklah, apa saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi? Ya, hukum apakah ada? Sidang akan kita lanjutkan dengan alat bukti dari saksi kepada apakah ada akan mengajukan alat bukti? Baiklah, saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat duduk di samping penasihat. Baik, kepada jaksa penuntut umum, ada berapa orang saksi yang akan kita periksa pada hari ini? Oktober 1990, apakah benar? Jenis kelamin laki-laki apakah benar? Umur 48 tahun apakah benar? Agama Islam apakah benar? Alamat Gang Serai nomor 2 Baik, sebelum saudara memberikan keterangan saksi pada persidangan kali ini, apakah saudara bersedia untuk disumpah terlebih dahulu? Baik, kepada tukang sumpah dan hakim anggota salon, silakan mengambil sumpahnya. Saudara dan saudari, ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah saksi dalam perkara ini. Saya akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari yang sebenarnya. Setelah terbukti memberikan keterangan palsu, saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Baik, apakah saudara saksi diminta hadir pada persidangan pada hari ini? Apa alasannya? Ada yang ingin saudara sampaikan saksi pertama? Motor saya sering dipinjamkan dengan rekan kerja saya, yaitu Bang Adrian sebagai saksi kedua. Karena begini yang mulia, sewaktu saya meninggalkan kunci motor atau motor saya di restoran Umrah, Bang Adrian selaku rekan saya sering meminjam motor saya tanpa izin yang mulia. Jadi saya memaklumi hal tersebut. Begitu saja. Apakah saudara saksi sudah sering meninggalkan kunci motor di motor tersebut? Kemungkinan sering yang mulia. Baik, kepada hakim anggota satu apakah ada yang ditanyakan? Untuk saudara saksi pertama, apakah selain dari kejadian ini pernah terjadi di restoran sendiri? Mohon izin yang mulia. Korban ini mengenal para terdakwa? Mohon izin yang mulia. Sepertinya saya tidak mengenal saksi apa korban-korban ini yang mulia. Apa maksudnya terdakwa ini yang mulia? Untuk saksi pertama, kapan saudara bermotor Anda hilang? Bagaimana saudara yakin bahwa motor Anda telah dicuri? Kemungkinan begini ya, Pak. Kemungkinan kunci motor masuk karena saya sering Saksi kedua sampai setibanya di Umrah, ada melihat saudara Rizky tadi? Jadi saudara saat melihat saudara melihat ada kunci
jam 12 malam. Apakah di saat dan itu ada keterlambatan dengan Pada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk memanggil saksi kedua. Mohon kepada petugas agar dihadirkan saksi yang kedua. Dan mahfuz apakah benar? Agama Islam apakah benar? Warga negara Indonesia apakah benar? Kembali. Menurut undang-undang, sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap untuk diberi sumpah? Baik, kepada hakim mengulas 1 dan sumpah, silakan mengambil sumpahnya. Kepada para saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudara dan saudari, saya wallahi demi Allah saya dalam perkara ini sebagai saksi yang jelas sebagai saksi yang mengatakan keterangan yang jelas dan tidak lain dari para saksi, apakah saudara dan saudari ini tidak curiga dengan harga yang ditawarkan? Yang mulia, saya tidak bisa curiga karena mereka harus menuntut uang. Saksi 1, saksi 2, dan saksi 3. Jadi saat Anda membeli barang itu, bagaimana kondisi barang yang Anda beli saat itu? Keadaan barang dalam kondisi sehat, tanpa kardus dan tanpa kabel. Jadi apa alasan Anda membeli barang tersebut sedangkan di situs menyediakan pilihan printer dan isi? Baik, silakan. Mengenai harga yang ditawarkan oleh klien kami, apakah para saksi ini tidak curiga sedikit pun kepada klien kami sebelumnya? Uas ya, Bang. Uas. Oh, Bu Ayu. Baiklah, pada saudara saksi, apakah pada para saksi? saksi itu dikatakan saya wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baiklah, dipersilakan duduk kembali. Baiklah, saudara saksi telah berjanji apakah ada yang disampaikan? Baik, kepada saksi ketiga apakah yang disampaikan? Baik, kepada saksi keempat. Baiklah, kepada saksi pertama, apakah saksi mengenal para terdakwa? Kepada hakim anggota 1, apakah yang ditanyakan? Baik, silakan. Berapa lama saksi mengenal para terdakwa? Saya mengenal sebagai ketua RT pernah mendapatkan laporan terhadap keresahan dari para terdakwa. Itu tidak pernah. Selama saya tinggal di RT, selama mereka tinggal di
Jaksa penuntut. Baik, saya akan bertanya kepada saksi kedua. Apakah saksi menambah terdakwa? Baik, kepada anggota saksi kedua, apakah ada yang ditanyakan? Saksi yang kedua sebagai apa dalam kesaksian pada hari ini izin yang melihatnya sebagai puas dari para Ya, kepada hakim anggota kedua, apakah ada yang ditanyakan? ada dua. Baik, silakan. Untuk saksi kedua ini berapa lama saudara sudah mengundang izin yang menerangkan terdakwa 6 bulan yang lalu tidak mendapat kemudian selesai. Baik, kepada jaksa penuntut. Biasanya terdakwa menggunakan kendaraan apa untuk bepergian? Setahu saya si Ali memakai motor Tamiya Revo. Kalau si Fendi memakai motor di. Untuk saksi kedua lagi, apakah saudara pernah melihat motor Vario di tempat pesan mereka? Saya tidak memperhatikan Pak. Yang saya tahu di motor hanya 2 aja. Dan apakah terdakwa selalu membayar tagihan kos tepat waktu? Biasanya mereka tepat waktu 2 ini mereka membayar. Kalau uang kepada Ini yang mulia, tadi cukup dekat dengan Ali dalam untuk para terdakwa sering berbuat sebenarnya. Baik, kepada saksi dan keempat, apakah saudara menyadari bahwa para terdakwa sering keluar malam? Ya, dia menyadari. baiklah saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah ada yang ditanyakan kepada terdakwa? Ada ketua. Baik, untuk para terdakwa, coba dijelaskan barang-barang apa saja yang kalian beli. Yang kami beli printer yang mulia dan juga PC yang mulia. Kepada terdakwa dua? Satu buah PC, 2 buah printer, 1 buah apa? Terdakwa tiga? Sama yang Terdakwa empat? Jadi tugas Anda sebagai apa ini? monitoring Pak. Monitoring dari luar. Berarti saudara tidak ikut masuk ya? Tidak. Kemudian pertanyaan untuk terdakwa Reza, apakah terdakwa juga ikut terlibat? Iya. Dalam hal ini tugasnya sebagai apa? Berarti Anda yang masuk. Anda masuk sendiri atau bersama-sama? Bersama siapa saja? Berarti bertiga yang masuk. Selain 3 buah benda yang diambil di dalam kantor tadi, apakah benar saudara sekalian ini yang mengambil motor Vario yang warna hitam tersebut? Keterangan para saksi yang bersesuaian dengan satu dan lainnya dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, maka dapat diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pencurian barang berupa 1 unit Honda Vario dengan nomor pol DM 1457L, 1 unit PC merek HP dan 2 unit printer merek Epson L1360. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 unit motor Honda Vario dengan nomor pol BM 1457L, 1 unit PC merek HP dan 2 unit printer merek Epson L1360. Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana kami uraikan di atas, maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan yang kami dakwakan kepada diri para terdakwa. 1. Unsur barang siapa. Dalam unsur ini dimaksud dengan barang siapa adalah manusia subjek hukum. Karena penggunaan istilah barang oleh siapa, undang-undang ialah setiap orang tanpa terkecuali dalam hal ini menunjuk pada. Sedangkan dalam perkara ini ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus hukuman. Oleh karenanya yang bersangkutan dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.
2. Telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang kami dakwakan kepada terdakwa, haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Namun, sebelum kami pada tahap tuntutan pidana atas diri para terdakwa, lebih dahulu akan kami sampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yakni hal-hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa berdasarkan masyarakat. Kemudian hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali. Jaksa penuntut umum kepada terdakwa apakah akan melakukan pembelaan? Baik, pada para penasihat hukum apakah akan melakukan pembelaan terhadap tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Baik, dipersilakan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, dikarenakan kami selaku penasihat hukum terdakwa meluruskan 4 seksi yang sering muncul dan berkembang berkaitan dengan fungsi dan peran pelaku penasihat hukum, memandang bahwa fungsi dan peran kami adalah dalam upaya semata-mata mengusahakan agar terdakwa bebas. Fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi korban dari saksi korban Rizky atau saksi pertama, bahwa saksi membenarkan keterangan di DAP yang dibuat dan ditandatangani oleh di penyidik. Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Dan pada saat kejadian, saksi berkeliling untuk mengecek lingkungan setelah sudah dalam keadaan berantakan dan lepas. Saksi keempat, Yeni Sinta Palasari, bahwa benar saksi korban saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP. Kita melihat kembali surat dakwaan yang telah disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum pada tanggal 5 April 2021. Bahwa terdapat surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum nomor 3 ini. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, keterangan saksi dan korban terlalu menyudutkan terdakwa. Itu dapat dilihat dari keterangan saksi korban yang secara tidak langsung membangun opini bahwa terdakwa sudah dari awal berniat untuk melakukan tindakan pencurian. Majelis Hakim yang kami muliakan dan saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, demikianlah pledoi atau nota pembelaan ini kami sampaikan dan bacakan dalam persidangan yang penuh hikmat ini. Kemudian atas perhatiannya, berkenan serta kebijaksanaan Majelis Hakim yang kami muliakan diucapkan terima kasih. Cukup yang mulia. Bagaimana demikian pembelaan dari Baiklah, kita akan melanjutkan dengan pembacaan putusan Majelis Hakim. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? 27/21/PN Pinang. Demikian adalah dasar undang yang Maha Esa. Dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 365 KUHP. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa MA yang baru Fedi Ramadiansyah, Henry Komuntere dan Rizky yang identitas lengkapnya seperti disebut di atas terbukti setelah sah dan meyakinkan berusaha melakukan tindak pidana pencurian. Kedua, menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 6 bulan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti 1 unit sepeda motor vario warna hitam dengan nomor pol B1457RL, nomor rangka MH1JFE 110DK nomor 50148 dan nomor mesin JFE 1E1E 103112 tanpa studio dan plat motor. Dikembalikan kepada saksi Rizky Pranova alias Rizky, 1 unit PC komputer merek HP dan 2 unit printer merek Epson L1360. Dikembalikan kepada saksi bagi umum rektorat dengan ganti berupa uang. Mengembalikan sejumlah uang kepada saudara Sinta Palasari, saudara Yerni, saudara Sediarni, saudara Senin tanggal 2 Februari 2021 oleh kami Gabriela Trombone Siomi SHMH sebagai ketua, Jessica Aprilia Ivana SHMH dan Natalia Melania Fitri SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Sri Ramayandri SH sebagai panitia pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Bobi Arwansyah SH dan Yafri SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri pula oleh para terdakwa. Baiklah, demikian putusan Majelis Hakim yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Apabila keberatan, baik, silakan. Pinang nomor 347/2021 dari PN Pinang atas nama
Terus.